Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Titi dan para firman serta teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Anis Mazhar Madani dalam mata kuliah PKM akan melakukan demonstrasi mengajar terkait dengan materi geometrogenesis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmunya nanti berkah. Amin. Ya, mungkin Aisyah bisa dipimpin untuk doanya. Baik teman-teman semua, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah udah memimpin doa pada kali ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di sini? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan terus semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, Bapak minta tolong nih untuk seperti HP atau buku atau perangkat-perangkat yang tidak ada yang berkaitan dengan pelajaran hari ini mohon disimpan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pelajaran kita kali ini. Nanti Bapak akan memberikan waktu pada saat HP atau barang-barang tersebut diperlukan seperti searching, membuka e-book dan lain sebagainya. Baik, sudah disimpan ya? Siap, sudah, Baik, Pak. terima kasih. Oke, kita langsung aja. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan materi pembelahan sel. Kali ini juga kita akan membahas materi pembelahan sel, tetapi dengan judul gametogenesis. Lalu adakah yang masih ingat minggu lalu kita membahas terkait apa ya? Ada yang bisa memberikan review sedikit terkait materi minggu lalu? Saya, Pak. Baik, Aisyah, silakan. Jadi pembelahan sel adalah proses memperbanyak sel dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Oke, baik. Lalu, adakah macam-macam dari pembelahan sel tersebut? Mohon teman-teman yang lain disimak ya. Siapa yang menjawab? Siap ya, Pak. Baik, Aisyah. Jadi pembelahan sel itu ada 2 cara, yaitu amitotik dan mitotik. Kalau yang amitotik tidak melalui tahapan. Baik. Kalau yang mitotik itu melalui tahapan. Baik. Sudah disebutkan ada amitotik dan mitotik. Kalau yang amitotik tidak melalui tahapan, dia langsung ya. Contohnya ada yang bisa memberikan contoh pembelahan amitotik? Siap, Pak. Baik, Aisyah. Kalau yang amitotik, contohnya pembelahan binar bakteri. Kalau yang mitotik, itu contohnya tahapannya mulai tahapan mitosis dan meiosis. Baik. Tadi ada disebutkan bahwa macam pembelahan itu mitotik dan tahapannya mitosis dan meiosis. Baik. Ada bisa sedikit menjelaskan terkait dengan meiosis dan mitosis? Baik Pak Anis, saya ingin memberikan jawaban. Baik Gopal, apa yang ingin kamu sampaikan? Jadi Pak Anis, kalau yang saya ingat, mitosis itu adalah pembelahan sel penggandaan dari induknya sama persis. Lalu kalau meiosis itu adalah pembelahan sel untuk sel kelamin. Baik, terima kasih Gopal. Oke, adakah yang bisa memberikan perbedaan dari meiosis dan mitosis? Siap saya, Pak. Baik, Aisyah. Mohon teman-teman yang lain disimak ya. Jadi kalau pembelahan mitosis itu pembelahan yang bertujuan untuk penggandaan sel somatik seperti tubuh, otot, kulit. Tujuan pokoknya yang perkembangan dan pertumbuhan. Baik. Kalau yang meiosis itu pembelahan sel kelamin. Oke. Baik, giving applause buat kita semua.
Baik, terima kasih untuk Aisyah, Gopal, dan teman-teman sekalian yang sudah menanggapi pertanyaan Bapak. Jadi betul apa yang telah kalian sampaikan, bahwa pembelahan sel itu ada dua macamnya, ada mitotik dan amitotik. Sesuai dengan namanya juga loh. Kalau amitotik itu berarti tidak melakukan pembelahan mitosis. Jadi kalau yang amitotik itu dia pembelahan langsung, contohnya adalah bakteri, pembelahan biner bakteri. Lalu kalau yang mitotik itu adalah pembelahan yang memiliki dua tahapan, ada mitosis dan meiosis. Kalau yang mitosis itu adalah pembelahan sel, penggandaan dari indukannya yang fungsinya untuk pembelahan sel somatik seperti otot, jaringan kulit, organ, dan seterusnya. Kalau yang meiosis itu adalah pembelahan untuk sel kelamin seperti proses spermatogenesis dan oogenesis. Ada juga yang di tumbuhan itu disebut dengan mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Tapi itu akan kita bahas nanti. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebelum kita masuk ke intinya, Bapak memiliki beberapa video nih yang akan Bapak berikan sebagai pengantar kalian untuk memasuki materi gametogenesis. Sepertinya sudah Bapak kirimkan linknya di grup kelas kita. Apakah sudah ada? Iya, sudah ada. Mungkin teman-teman lain bisa dilihat dan disimak. Silahkan menyaksikan ya. Ya, Pak. In this video lecture, we are going to be studying sperm and their development. Okay, so just starting out with the sperm, and remember that sperm are the male gamete. And also be sure that you understand that sperm are also called spermatozoa. That's the same thing. So if you hear the term spermatozoa, we are referring to sperm. Okay, so let's look at the morphology and what some of the important structures are associated with the sperm. So you have three different regions. There's the head, the midpiece, and the tail. So the head contains a couple of important things, and number one, those are the chromosomes. And so what I'd like to ask you is how many autosomes are there in the head, and how many sex chromosomes? So if you want to pause the video for a moment and think about that, then I'll give you the answer in just a minute. Okay, so remember sperm are haploid, and because they're haploid, that means they're 1N. That means we're going to have 22 autosomes and 1 sex chromosome. Okay, also associated with the head is the area called the acrosome. The acrosome contains the enzymes that are necessary for fertilization. And we're going to come back to the acrosome and how sperm fertilize the egg later. Then there's the midpiece, the next region of the sperm, and the midpiece contains the mitochondria. Why are the mitochondria important for sperm? So if you remember, the mitochondria are the powerhouse for the cell. So that's going to produce ATP. Sperm are motile, and they need the ATP in order to generate that energy to move. The last component of the sperm, or the last segment, is the tail. The tail is called the flagellum. And so this is what the sperm use in order to propel themselves. So when we talk about motility of the sperm, essentially you can think about the flagellum whipping, and its whip-like motion is what propels the sperm or causes the sperm to move. So how are those sperm produced? We're going to look at spermatogenesis. So this is the process of sperm production, how the sperm are actually produced. So keep in mind that sperm production is associated with the Sertoli cells. And remember that the Sertoli cells are associated with the seminiferous tubules. And so where we're going to begin is at the basement membrane, okay? And then you have a Sertoli cell here on the left. You have a Sertoli cell here on the right. And we're going to be talking about spermatogenesis that's occurring between the Sertoli cells. So we're going to start with the germ cell. So the germ cell are the spermatogonia. Germ cells are diploid, 2N. Now, remember that you have two different compartments when it comes to these Sertoli cells. You have what's called the basal compartment. So if you recall, that's from the tight junction toward the basement membrane. And the other compartment is called the luminal compartment. So that extends from the tight junction to the lumen.
We're going to start at the basal compartment with the spermatogonia, and as the sperm migrates toward the lumen, they're undergoing development. So, beginning with the spermatogonia, males are born with a finite number of spermatogonia. And so, the thing here, though, is that these spermatogonia can undergo mitosis. And so they continually, repeatedly divide. They are dividing indefinitely after puberty. In males, they keep producing spermatogonia throughout their life. After they undergo mitosis, then the spermatogonia are going to develop into primary spermatocytes. And they do that by undergoing mitosis. So those primary spermatocytes then, they are also diploid, because whenever a cell undergoes mitosis, the cells that are derived from that are identical. So these have to be diploid cells. Primary spermatocytes then undergo meiosis 1. So when they undergo meiosis 1, they're going to produce secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes are haploid, so they are 1N. Secondary spermatocytes then undergo meiosis 2 to become spermatids. And then spermatids undergo a maturation and development stage. So they have to mature and develop to become spermatozoa, aka sperm. So this is your gamete, the male gamete. Okay, this process, spermatogenesis, began with the spermatogonia, mitosis took place, you produced primary spermatocytes, then meiosis 1 occurred to produce secondary spermatocytes, then meiosis 2 occurred to produce spermatids, then the spermatids matured and developed into gametes, male gametes, spermatozoa. And all of this process was occurring as the cells were migrating from the basal compartment toward the luminal compartment. And once this process is over, the sperm are actually in the lumen of the seminiferous tubule. And I put a little note for here that approximately 50 to 500 million sperm are actually ejaculated, or that's per ejaculation. Oogonesis, production of egg. The production of egg in the female reproduction organ, the ovary, is called oogonesis. The production of reproductive cells in females occurs during certain periods. The eggs are protected and nourished by the ovary. There are a large number of follicles in the ovary. There is one primary oocyte in every follicle. Every month, one egg cell matures and is released into the fallopian tube to allow fertilization to occur. The eggs are formed from the 2N parent cell found in the ovaries of the reproductive system. These cells are called oogonium. The eggs begin development from the 3rd month when the female is still in the uterus of its mother and continues until it reaches a certain age. The oogonium multiply through mitosis before the female reaches puberty. The oogonium grow and develop to prepare for meiosis. These cells are called primary oocytes. In contrast with sperm production, during the production of eggs, meiosis produces one mature gamete. The 2N chromosome parent cell, oogonium, produces 2N chromosome cells after meiosis 1. Of these, the small one is called first pole cell, while the large is called the secondary oocyte. As the cells complete meiosis 2, 3 small pole cells and 1 ootid with a large cytoplasm is formed. The pole cells produced during division disappear by dissolving. However, the ootid differentiates to form a mature egg cell. The purpose of meiosis during egg formation is to halve the number of chromosomes.
tadi kan kita sudah menyimak beberapa video nih terkait dengan video materi yang berhubungan dengan gametogenesis. Adakah yang bisa memberikan gambaran terkait dengan video tersebut? Siap saya Pak. Baik, Aisyah, dipersilahkan. Mohon teman-teman lain disimak ya. Ya. Jadi tadi dalam video ada mekanisme spermatogenesis dan oogenesis yang terjadi pada manusia. Kalau spermatogenesis itu proses pembuatan sel sperma. Kalau yang oogenesis merupakan proses pembuatan sel telur. Spermatogenesis terjadi dalam testis, kalau yang oogenesis terjadi dalam ovarium. Baik, excellent sekali Aisyah. Terima kasih atas paparannya. Jadi mungkin dari pernyataan Aisyah sudah mencakup semua yang ada di video ya. Kenapa Bapak memberikan video tersebut? Karena spermatogenesis dan oogenesis merupakan salah satu komponen yang ada di gametogenesis. Dan juga pada pertemuan kali ini kita memiliki beberapa tujuan, yakni kalian siswa diharapkan mampu menganalisis, mengkaitkan dan menyimpulkan terkait dengan pembelahan mitosis, meiosis yang dihubungkan dengan gametogenesis secara baik dan benar. Itulah mengapa tadi Bapak memberikan sedikit terkait dengan materi meiosis dan mitosis. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke inti pembelajaran. Mungkin teman-teman bisa langsung membuka PPT yang Bapak berikan, sudah Bapak kirimkan di itu. Baik, kita masuk langsung ke slide pertama. Di situ ada peta konsep. Peta konsep ini menjelaskan bahwa gametogenesis terbagi atas 4 bagian. Di sini acuannya adalah hewan tingkat tinggi, manusia, dan tumbuhan. Jadi untuk yang hewan tingkat tinggi dan manusia ada spermatogenesis dan oogenesis, yaitu pembuatan sel sperma dan sel telur bagi jantan dan betinanya. Lalu ada microsporogenesis dan megasporogenesis, yang dimana microsporogenesis adalah pembentukan sel jantannya, lalu yang untuk megasporogenesis adalah untuk pembentukan sel betinanya. Next slide. Di situ dikatakan bahwa ada definisinya nih. Yaitu gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Gametogenesis pada hewan dan manusia terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Sedangkan gametogenesis pada tumbuhan terdiri dari microsporogenesis dan megasporogenesis. Kita masuk langsung yang pertama, ada spermatogenesis. Maaf, ambil video dulu. Yang pertama ada spermatogenesis. Seperti yang tadi sudah kita ketahui, spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma yang berada di kelamin jantan. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Jadi testis itu adalah suatu organ untuk pembentukan sperma. Testis berfungsi membentuk sperma dan androgen. Androgen itu sifatnya seperti hormon pengatur yang ada di sel kelamin jantan. Sperma dibentuk di dalam jaringan epitelium nutfah atau nama latinnya adalah seminiferus tubulus. Jumlah spermatozoa yang dihasilkan dalam sekali pembelahan adalah 4 buah atau 4 haploid. Jadi tadi kita bisa lihat nih ya, jadi sekali membelah dia akan menghasilkan 4 sperma. Mungkin kita langsung aja ke bagannya. Ini merupakan bagian dari proses pembentukan sperma atau proses spermatogenesis. Di sini ada spermatogonium. Spermatogonium itu merupakan sel indukan dari sel jantan, bentuknya diploid dan ada di sel germinal dalam tubulus seminiferus. Sel spermatogonium ini akan melakukan mitosis. Fungsinya untuk apa? Untuk memperpanjang spermatogoniumnya. Spermatosit primer
Lalu hasilnya adalah spermatosit primer dari pembelahan mitosis ini. Spermatosit primer ini masih dalam bentuk diploid dan akan mengalami meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder yang jumlahnya 2 dan sama ukurannya, sama jumlahnya. Lalu akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan 4 spermatid. 4 spermatid ini bentuknya sudah haploid. Dari spermatosit sekunder dia juga bentuknya sudah haploid. Jadi pada saat meiosis 1 dan meiosis 2 ini akan terjadi proses karyokinesis dan sitokinesis yang bukan lain adalah pembelahan inti sel dan sitoplasma. Jadi sitoplasmanya dibelah, yang ada proses telofase, anafase, metafase seperti pertemuan sebelumnya, dan akan menghasilkan sel-sel haploid. Dari sel-sel spermatid 4 buah ini akan mengalami spermiasi. Spermiasi itu merupakan suatu bentuk peristiwa pelepasan sperma matur atau sperma yang belum siap matang ya. Dari sel-sel koli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya akan ke epididymis. Jadi epididymis semacam saluran yang dimana saluran itu berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Nanti akan bentuklah spermatozoa seperti ini. Dia memiliki kepala, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini kalau di zoom ya. Jadi ini ada kepala gini, lalu ada badannya, lalu ada ekornya. Ini bentuk dari sperma. Kepalanya ini mengandung senyawa genetik, senyawa-senyawa yang akan diturunkan ke anakannya nanti. Di sini ada DNA, kromosom dan sebagainya. Lalu di badan dan di sini ada ekor. Ekor ini fungsi sebagai alat gerak, bentuknya seperti flagel, dan di dalamnya ini terdapat energi atau energi berupa ATP, yang dimana ATP ini sebagai sumber kehidupan dari sperma. Kurang lebih dapat bertahan itu sekitar 74 hari di dalam manusia. Baik, spermatogenesis sudah, kita masuk ke oogenesis. Oogenesis. Oogenesis merupakan suatu sel indukan dari betina. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium, organ kelamin betina. Gamet betina atau ovum dibentuk di dalam satu paket sel yang disebut folikel yang terdapat dalam ovarium. Folikel disusun oleh satu sel yang dapat bermeiosis disebut oogonium atau sel induk ovum yang mempunyai kromosom diploid. Ini ya, diploid. Oogonium ini dikelilingi satu lapis sel folikel yang akan melindungi dan memberi nutrisi sel telur yang nanti akan berubah menjadi sel dewasa. Oke, kita masuk aja langsung ke mekanismenya. Di sini ada oogonium. Oogonium itu kurang lebih sama seperti spermatogonium, yaitu sel indukan dari oosit nantinya. Oogonium itu bentuknya masih diploid yang berasal dari sel germinal follicle ovarium, lalu akan mengalami mitosis dan masih dalam bentuk diploid. Dia mengalami mitosis, namanya adalah oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami meiosis 1 dan akan menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub primer. Nama lainnya adalah oosit primer. Lalu akan mengalami meiosis 2. Oosit sekundernya itu menghasilkan sel oosit dan badan primer 1. Lalu yang meiosis yang kutub primernya itu akan menghasilkan 2 badan kutub. Nah, timbul pertanyaan, mengapa di sini terdapat perbedaan warna dan ukuran? Karena pada saat dia mengalami pembelahan sel meiosis 1, itu dia tidak sempurna pembelahan selnya. Karena sitoplasmanya yang dibelah itu tidak sama besar. Jadi karena tidak sama besar, energi atau cadangan makanan ATP itu yang ditransfer juga tidak maksimal, maka dari ketiga badan kutub ini akan mengalami degenerasi atau apa istilahnya ya, matilah, dia tumbang, dia nggak cukup energi untuk hidup, berlangsung hidup. Jadi dari
oogonium dihaploid itu hanya menghasilkan satu sel oosit yang mampu hidup seperti itu. Kayak tadi di video kan ada tuh sel telur gede banget ya kan, lalu dikejar-kejar sama sel sperma ya kan. Karena memang sel telur yang ada yang siap matang, siap dibawa itu hanya berjumlah satu seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan mekanisme spermatogenesis dan oogenesis? Saya Pak Anis, saya ingin bertanya. Baik, Gopal, apa yang ingin kamu tanyakan? Jadi begini Pak, mengapa dalam mekanisme spermatogenesis dan oogenesis selalu terjadi pembelahan secara mitosis terlebih dahulu? Padahal kan tadi sesuai dengan yang kita bahas, bahwa pembelahan secara mitosis berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan seperti jaringan kulit, organ, otot, dan lain sebagainya. Mengapa pembelahan mitosis terjadi di mekanisme gametogenesis, Pak? Terima kasih Gopal atas pertanyaannya. Bagus sekali Gopal pertanyaannya. Baiklah, mungkin sekiranya dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Gopal. Siap-siap Pak. Baik, Aisyah silakan. Mohon teman-teman yang lain disimak ya. Saya izin menanggapi. Mungkin karena masih dalam sel indukan, jadinya harus digandakan dulu menggunakan proses mutasis. Baik, digandakan terlebih dahulu. Lalu sebenarnya apa sih fungsi dari pembelahan sel mitosis itu? Kalau menurut saya, karena dia menghasilkan terlebih dahulu sifat yang sama persis seperti indukannya, kemudian dilanjutkan dengan meiosis untuk mempertahankan kromosom yang ada. Baik, ada kata baru nih, ada kromosom. Sebenarnya apa sih itu kromosom? Lalu peran kromosom itu apa sih dalam pembelahan mitosis? Ada yang ingin menanggapi? Saya Pak. Oh, Aisyah lagi, baik, silakan Aisyah. Yang lain disimak ya. Karena dalam kromosom ini terdapat gen-gen yang diturunkan dari induk ke anaknya, sehingga jumlah dan kapasitasnya perlu dijaga dengan dibantunya dari pembelahan mitosis. Baik, benar sekali. Terima kasih atas jawabannya. Giving applause buat kita semua. Baik, jadi benar apa yang telah dikatakan oleh Aisyah. Jadi fungsi dari pembelahan mitosis ini adalah penggandaan dari oogonium. Karena kan tadi kan pengen dibelah. Jadi harus digandakan dulu nih biar ada spare yang ingin digandakan. Lalu fungsi lainnya adalah untuk mempertahankan jumlah kromosom yang ada. Jadi di dalam satu sel oogonium itu terdapat sebanyak 46 kromosom. Dan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kenapa demikian? Karena jika terdapat kekurangan atau kelebihan kromosom dalam pembelahan sel, itu akan mengakibatkan kelainan nantinya untuk calon calon anak atau calon bayi. Nah, itu untuk kelainannya atau mekanisme abnormal dari kromosom akan kita bahas di lain kali ya. Akan kita bahas di luar jam ini. Baik, mungkin cukup untuk oogenesis dan spermatogenesis. Kita masuk ke yang bagian tumbuhannya nih, yaitu adalah mikrosporogenesis. Ini yang pertama untuk yang jantannya. Lalu apa sih mikrosporogenesis itu? Mikrosporogenesis merupakan pembentukan gamet di dalam organ jantan bunga yang menghasilkan serbuk sari. Jadi kalau di tumbuhan itu justru serbuk sari adalah yang jantan. Tahu kan ya serbuk sari yang apa? Yang kalau bunga ada serbuk-serbuknya itu berjatuhan di serbuk sari namanya. Lalu di dalam kepala sari anter. Jadi nanti Bapak mungkin di pertemuan selanjutnya akan memberikan bagian terkait dengan anatomi dari bunga ya. Jadi ada anter, ada benang sari, ada kepala sari dan lain sebagainya. Itu terdapat di dalam anter itu terdapat mikrosporomium. Mikrosporomium ini nih. Ibaratkan tadi seperti oogoniumnya. Setiap mikrosporomium mengandung mikroporosit atau diploid. Nah, mungkin kita langsung aja ke bagannya nih.
Jadi mikosporosit ini akan mengalami, saya kelihatan kan ya? Mungkin yang lain kelihatan ya. Mikosporosit ini akan mengalami pembelahan sel meiosis 1 dan meiosis 2, yang dimana dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 itu akan menghasilkan sel-sel yang berkumpul yang disebut dengan mikospora. Mikospora ini berkumpul menjadi satu yang disebut dengan tetrad. Lalu jika sudah dalam bentuk tetrad, inti sel setiap mikospora ini mengalami pembelahan inti atau disebut dengan karyokinesis seperti yang tadi, dan akan menghasilkan 4 haploid. Dari tetrad ini dipecah karyokinesis dan menghasilkan 4 haploid yang ini ya, nih yang ini, belum yang bawah. Nah, jika sudah mengalami 4 pembentukan haploid seperti ini, maka selanjutnya akan jika sudah membentuk 4 haploid ini, nah setiap haploidnya itu akan mengandung nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Nah, satu haploid ini akan mengalami mitosis. Setelah mengalami mitosis, muncullah dia nukleus sperma dan nukleus saluran serbuk sari. Nah, setelah muncul kedua itu, maka nanti dia siap untuk melakukan pembuahan atau proses pembuahan lah. Jadi kayak sama seperti hewan. Jadi nanti akan ada sel ovum yang masuk ke dalam si serbuk sarinya itu, seperti itu. Baik, itu untuk mikrosporogenesis. Selanjutnya kita akan masuk ke megasporogenesis. Apa sih megasporogenesis itu? Untuk megasporogenesis kurang lebih sama seperti oogonium, yaitu pembelahan sel pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk menghasilkan sel ovum. Nah, megasporogenesis adalah pembentukan gamet betina di dalam bakal buah atau ovarium. Di dalam satu ovari atau bakal buah terdapat sel induk megaspora atau yang disebut dengan megasporosit nih. Megasporosit sama seperti tadi mikosporosit, ini megasporosit. Sel induk megaspora yang bersifat diploid akan bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid atau tetrad. Dari keempat sel tersebut hanya satu yang hidup menjadi sel megaspora. Tetapi ada yang unik di megasporogenesis ini. Mengapa unik? Mengapa saya bisa bilang unik? Karena dari megasporosit ini dia akan mengalami serangkaian pembelahan mitosis dan akan menghasilkan 8 inti tetrad. Kalau yang tadi kan 4 ya yang disebut di sini. 4 itu sebenarnya kalau sudah masak, sudah matang ya. Jadi sebelumnya itu ada 8 inti tetrad yang hidup yang dihasilkan dari serangkaian pembelahan mitosis ini sepanjang ini. Nah, dari pembelahan-pembelahan ini maka ini sudah menjadi satu ya di dalam kantong selubung disebut dengan lembaga muda. Nah, terus kan dia akan mengalami pematangan. Nah, pematangannya ini unik, bisa dilihat di sini ada sel. Jadi di dalam kantung lembaga ini terdapat mikrofil. Jadi mikrofil itu tempat masuk keluarnya serbuk sari. Jadi nanti serbuk sari itu masuk ke kandung lembaga melalui mikrofil seperti itu. Nah, di sini ada tiga haploid yang dia berlawanan berjarak dari mikrofil. Ini mikrofil di sini. Di sini ada 3 haploid. Nah, 3 haploid yang berjejer ini disebut dengan antipoda. Kenapa disebut antipoda? Karena nanti dia juga akan mengalami degenerasi atau mati karena pembelahan sitoplasmanya atau sitokinesisnya itu tidak berlangsung secara sempurna. Kurang lebih sama seperti yang oogonium tadi. Nah, di sini ada 2 haploid. Nah, 2 inti sel haploid ini, 2 sel haploid ini akan menggabung menjadi satu yang disebut dengan persatuan 2 nukleus inti kutub. Jadi nanti dia akan menjadi inti kutub dari lembaga muda ini.
Lalu di sini ada sinergit. Sinergit itu sama seperti antipoda, tapi dia hanya satu haploid dan dia berdekatan dengan nitrofil. Nah, berarti kan sisa satu. Satu inilah yang nanti akan dibawahi oleh benang sari seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian untuk megasporogenesis dan mikrosporogenesis terkait dengan tumbuhan tingkat tinggi. Ada yang ingin dipertanyakan sampai di sini dulu, teman-teman semua? Tidak, Pak. Baiklah, jika tidak ada, seperti biasa, kita memiliki LKPD yang harus dikerjakan nih, supaya nanti kalian ada feedbacknya lah dalam mempelajari gametogenesis. Jadi kalian membentuk dua kelompok, mungkin bisa dimulai dari Aisyah dengan Gopal dan teman-teman yang lain membuat satu kelompok berjumlah 2 orang. Bapak beri waktu sekitar 15 menit mungkin ya, mungkin cukup ya. Nanti di selang-selang kalian mengerjakan, Bapak akan cross check satu persatu. Ada yang ingin ditanyakan, kita akan diskusikan bareng-bareng, oke? Oke, baik. Iya, Aisyah, ada apa? Ini mau tanya, ini ngerjainnya dibuat skemanya atau ditulis-tulis aja, Pak? Ya, di sini kan ada keterangan, di sini ada sebutkan peristiwa spermatogenesis di manakah berlangsung yang peristiwa tersebut. Lebih baik kamu pakai skema biar lebih representatif dan nanti diberi keterangan dari skema tersebut. Jadi kayak diceritain gitu di skemanya. Baik, ada yang ingin lagi dipertanyakan? Udah, Pak. Oke, sekedar info ya, ini di sini kan ada bagan nih. Di sini kamu tulis nama bagannya apa, terus prosesnya bagaimana, dan di sini Bapak kasih sedikit anomali. Kamu harus menyadari di mana anomali bagan ini ada yang salah, ada yang bagan ini seperti itu. Nanti kamu ceritain di sini, gitu ya. Kamu tahu ini bagian apa? Ini oogenesis. Betul. Kira-kira adakah yang salah dari bagian ini? Nanti kamu ceritakan di situ. Oh, ya, Baik, jelas? Pak. Jelas. Baik. Semangat ya. Iya, Pak. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD bersama-sama. Yang tadi Bapak sudah lihat ada beberapa yang sudah kalian kerjakan, ada juga yang masih dalam ada yang belum selesai, ada yang macam-macam lah ya. Nanti LKPD ini akan Bapak koreksi dan akan Bapak berikan hasilnya. Tapi sebelum itu akan sedikit ada konklusi lah. Bapak minta konklusi dari teman-teman sekalian terkait dengan materi hari ini, yaitu gametogenesis. Sekiranya ada yang ingin memberikan konklusi terhadap materi gametogenesis ini. Saya, Pak. Baik, Aisyah, dipersilakan untuk memberikan konklusi. Maju ke depan ya. Oke, baik. Berarti Bapak yang pindah dulu ke sini. Jadi, teman-teman, saya di sini akan Mohon maaf, Aisyah, mungkin suaranya bisa dikerasin lagi biar teman-teman yang lain di belakang bisa mendengar. Jadi teman-teman semua, saya di sini akan mereview ulang yang udah dijelasin Pak Anies tadi. Baik. Jadi pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis itu pembentukan sel kelamin jantan atau sperma di dalam testis. Kemudian ada oogenesis, pembentukan sel kelamin betina atau ovum di dalam ovarium. Terus spermatogenesis, sperma dibentuk di dalam testis. Testis berfungsi membentuk sperma dan androgen. Androgen itu hormon jantan. Sperma dibentuk di dalam epitelium nutfah semiferus tubules yang terdapat dalam testis. Kemudian oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam organ kelamin betina, dibentuk di dalam satu paket sel folikel di dalam ovarium. Oogenium dikelilingi satu sel folikel untuk melindungi dan memberi nutrisi sel telur dewasa. Kemudian
mikrosporogenesis, yaitu pembentukan gamet di dalam organ jantan bunga untuk menghasilkan serbuk sari. Baik. Setiap mikrosporangium mengandung mikrosporosit. Kemudian yang terakhir megasporogenesis, yaitu pembentukan sel gamet betina di dalam bakal buah. Induk sel menghasilkan 4 haploid, dari keempat sel hanya 1 yang hidup. Baik, terima kasih Aisyah. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik, mungkin Aisyah bisa duduk kembali. Ya, kurang lebih seperti itu. Review singkat yang tadi dijelaskan oleh Aisyah itu menurut saya sudah mencakup semua materi yang ada, tapi perlu Bapak garis bawahi untuk penyebutannya ya. Jadi spermatogenesis dan oogenesis itu untuk proses pembentukan sel kelamin di hewan dan manusia, hewan tingkat tinggi dan manusia. Sedangkan kalau yang mikrosporogenesis dan megasporogenesis itu terjadi di tumbuhan seperti itu, terutama tumbuhan tingkat tinggi seperti mangga, apalagi ya, dan lain sebagainya lah, yang memiliki batang benang sari dan sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Jangan lupa, sebenarnya kita ada quizzes nih di akhir pertemuan, tapi karena waktunya yang tidak memungkinkan, karena besok juga kita ketemu lagi ya kan, di jam pertama lagi, berarti kan materinya harusnya masih hangat-hangat lah ya yang sekarang. Berarti nanti basisnya akan Bapak alihkan di jam pertama besok di awal pertemuan. Baiklah, mungkin cukup sekian. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, baiklah Ibu Titin dan Pak Reviman serta teman-teman semua, tadi sudah diperlihatkan demonstrasi yang saya lakukan, demonstrasi mengajar. Mohon koreksinya dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.